Dina Hadiana, NIM 190100090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sputum. Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan sampel sputum pada saluran pernafasan pasien yang dicurigai mengandung kuman Mycobacterium tuberculosa dengan cara dibatukan. Tujuan dilakukannya pengambilan sputum yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua yaitu untuk menegakkan diagnosis TB paru. Apabila memang terdiagnosis TB paru, di situ kita akan mengambil tindakan pemberian obat OAT. Lalu ada juga indikasi pengambilan sputum. Yang pertama yaitu menegakkan diagnosis tuberkulosis, yang kedua menentukan potensi penularan, yang ketiga memantau hasil pengobatan pasien. Lalu ada persiapan klien. Jadi sebelum pengambilan sputum, jelaskan terlebih dahulu kepada pasien apa yang dimaksud dengan sputum. Sputum adalah dahak. Agar yang dibatukan benar-benar merupakan sputum, bukan air, darah, atau campuran antara keduanya. Dan jangan lupa kasih tahu cara mengeluarkan sputumnya seperti apa. Persiapan alat. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan sputum yang pertama yaitu ada handscoon yang berfungsi untuk menghindari penyebaran kuman, lalu ada masker yang fungsinya untuk menghindari penyebaran penyakit, ada air minum, lalu ada tisu yang fungsinya untuk membersihkan ketika dahak jatuh, lalu ada 3 pot sputum yang telah diberi identitas nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, dan jenis tes yang berfungsi untuk menaruh dahak yang telah dikeluarkan oleh pasien. Lalu juga ada font laboratorium yang digunakan untuk mengirimkan 3 pot sputum ini kepada lab. Jangan lupa untuk mencuci tangan, setelah itu menggunakan handscoon dan masker. Sebelum mengeluarkan sputum, anjurkan pasien untuk meminum berkumur-kumur menggunakan air, dan jika ada gigi palsu dimohon dilepas. Sputum yang diambil adalah sputum dari batukan pertama. Dan cara membatukan sputum dengan efektif yaitu yang pertama menarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2-3 kali menggunakan pernafasan dada, lalu batukan sputum dari bronkus, trakea, mulut kepada pot penampung. Sputum yang diambil sebaiknya sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lainnya. Apabila sputum sulit dikeluarkan, pasien diberi petunjuk untuk yang pertama melakukan olahraga ringan, kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Apabila pasien merasa akan batuk, napas ditahan selama mungkin, lalu meminta pasien untuk batuk. Jika tidak bisa, dapat diberikan obat gliseril atau dengan menggantinya dengan air teh manis sebelum pengambilan sputum. Cara pengambilan sputum yang pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan, setelah itu menggunakan handscoon dan masker. Sebelum mengeluarkan sputum, anjurkan pasien untuk meminum berkumur-kumur menggunakan air, dan jika ada gigi palsu dimohon dilepas. Sputum yang diambil adalah sputum dari batukan pertama. Dan cara membatukan sputum dengan efektif yaitu yang pertama menarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2-3 kali menggunakan pernafasan dada, lalu batukan sputum dari bronkus, trakea, mulut kepada pot penampung. Setelah itu jangan lupa dokumentasikan tindakan sebelum dan sesudah pengambilan sputum. Konsistensi, jumlah, warna, waktu ketika prosedur dilakukan, kesulitan yang dihadapi, dan serta tanda tangan perawat pelaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapatkan sputum bagian dalam lebih besar atau juga bisa menggunakan sputum sewaktu. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien mengikat gigi. Lalu agar sputum mudah dikeluarkan, pasien dianjurkan mengkonsumsi air yang banyak pada malam hari sebelum pengambilan sputum. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapatkan sputum bagian dalam lebih besar atau juga bisa menggunakan sputum sewaktu. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien mengikat gigi. Lalu agar sputum mudah dikeluarkan, pasien dianjurkan mengkonsumsi air yang banyak pada malam hari sebelum pengambilan sputum.
Waktu pengumpulan spesimen. Dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk menegakkan diagnosis TB secara mikroskopis. Spesimen sputum paling baik diambil pada pagi hari selama 3 hari berturut-turut. Tetapi untuk kenyamanan penderita, pengumpulan sputum dilakukan sewaktu pagi dan sewaktu, yaitu SPS, dalam jangka waktu 2 hari. Jadi, sewaktu hari, sputum sewaktu pertama. Yang pertama yaitu kumpulkan sputum spesimen pertama pada saat pasien berkunjung ke UPK atau unit pelayanan kesehatan. Lalu beri pot sputum pada saat pasien pulang untuk kemudian pengumpulan sputum pada hari berikutnya. Pada hari kedua atau sputum pagi, pasien mengeluarkan sputum spesimen kedua pada pagi hari sebelum dia menggosok gigi. Lalu yang ketiga yaitu sputum sewaktu. Kumpulkan sputum spesimen ketiga di laboratorium pada saat pasien kembali ke laboratorium pada hari kedua saat membawa sputum pagi atau saat membawa sputum kedua. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.